Puji Tuhan, kita akan sambung kembali mata kuliah studi Perjanjian Lama 5 yang membahas tentang kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Yang lalu kita telah membahas tentang kitab Yesaya, Yeremia dan Ratapan. Kali ini kita akan membahas dua kitab, yaitu kitab Yeskiel dan kitab Daniel. Baik, kita masuk pada kitab Yeskiel. Kita masuk pada latar belakang kitab ini. Dengan latar belakang Babel pada tahun awal pembuangan. 593 sampai 571 sebelum Masehi. Jadi pada saat itu Nebukadnezar telah membawa tawanan orang Yahudi dari Yerusalem ke Babel dalam 3 tahap. Pada tahun pertama, pada tahun 605 sebelum Masehi, pemuda-pemuda Yahudi pilihan dibawa ke Babel. Antara lain Daniel dan ketiga sahabatnya. Jadi pembuangan ke Babel itu oleh Nebukadnezar dilakukan dalam 3 tahap. Yang kedua, pada tahun 597 sebelum Masehi, berjumlah kurang lebih 10.000 tawanan dibawa ke Babel. Dan diantaranya Yeskiel. Dan tahap ketiga, pada tahun 586 sebelum Masehi, pada saat pasukan Nebukadnezar membinasakan kota dan bait suci. Nah, orang-orang yang luput, yang tidak terbunuh, kembali dibawa sebagai tawanan ke Babel. Kitab Yeskiel, sesuai dengan namanya, ditulis oleh Yeskiel. Dengan tema besar hukuman dan kemuliaan Allah. Ditulis antara tahun 590 sampai dengan 570 sebelum Masehi. Di slide saya menaruh gambar dengan catatan Yeskiel, nabi yang tidak boleh menangis meratap ketika kematian istrinya. Agak sedikit berbeda dengan Yeremia yang suka menangis. Kitab Yeskiel ini ditulis untuk menyampaikan untuk menyampaikan berita Allah mengenai hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah murtad. Kita bisa lihat dalam Yeskiel pasal pertama sampai ke pasal 24. Dan juga mengenai 7 bangsa asing di sekitar mereka. Yeskiel 25 ayat pasal 25 sampai pasal 32. Tujuan berikutnya untuk menopang iman daripada sisa umat Tuhan mengenai pemulihan dan kemuliaan akhir. Ada pengharapan yang disampaikan bahwa kalau mereka kembali kepada jalan Tuhan, akan ada pemulihan, bahkan ada kemuliaan. Kita bisa lihat dalam pasal 33 sampai pasal 34. Pasal 44. Di mana dia menekankan tentang tanggung jawab pribadi setiap orang di hadapan Allah. Ya. Secara ringkas, kitab ini berisi beberapa hal. Di mana
ke-48 pasal kitab terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, sebagai bagian pengantar itu pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Bagian kedua pasal 4 sampai 24 itu ada berisi amanat nabi yang keras. Jadi ada peringatan-peringatan yang disampaikan dengan keras di dalamnya. Bagian yang ketiga, pasal 25 sampai pasal 32, itu berisi nubuatan-nubuatan terhadap 7 bangsa di sekitar Israel, bangsa-bangsa asing, yang bersuka cita pada saat mereka melihat malapetaka menimpa umat Allah. Nah, dan yang bagian terakhir, pasal 33 sampai pasal 48, itu berita peralihan. Dari berita penghukuman, berita hukuman, ke berita penghiburan dan harapan di masa yang akan datang. Ya. Selalu terbuka kesempatan untuk pemulihan. Kita akan lihat ciri-ciri khas daripada kitab Yeskiel ini. Pertama, di dalamnya ada beberapa penglihatan yang bersifat misterius. Kita pelajari lebih jauh, ada penglihatan-penglihatan yang membutuhkan penyingkapan lebih untuk mengerti tentang penglihatan yang dialami oleh Yeskiel di dalam kitab ini. Bahkan peristiwa-peristiwa di dalam kitab ini diatur dan diberi tanggal dengan seksama. Jadi ada pencatatan waktu yang jelas di sana. Ciri berikutnya, ada 2 frasa khusus yang muncul berkali-kali. Yang pertama, mereka akan tahu bahwa aku ini Tuhan. Ini disebutkan 65 kali dengan berbagai macam variasi. Yang kedua, kemuliaan Tuhan. Ini juga muncul 19 kali dengan aneka variasi. Dan ciri yang keempat, ada sapaan khusus buat Yeskiel dari Allah. Jadi Allah menyebut atau menyapa Yeskiel dengan sebutan anak manusia dan penjaga. Ciri khas berikutnya ada 2 penglihatan luar biasa mengenai bait suci yang dialami oleh Yeskiel. Dan Yeskiel juga menekankan tentang tanggung jawab pribadi kepada Allah. Jadi selain Allah menuntut tanggung jawab Israel secara bangsa sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, tetapi Yeskiel menekankan bahwa Tuhan juga menuntut setiap pribadi bertanggung jawab akan hidupnya terhadap Allah. Pasal 33 sampai 48 ini ada berisi tentang nubuatan karya-karya penebusan. Berarti itu berhubungan dengan perjanjian baru. Ya. Topik sentral perjanjian baru adalah kehadiran Mesias, penggenapan janji Allah akan juru selamat. Jadi pasal 35 sampai 48 yang berbicara tentang karya penebusan itu berhubungan langsung dengan perjanjian baru, di mana Mesias hadir sebagai bentuk penggenapan janji Allah. Kehadirannya awalnya hanya untuk Israel, tapi Alkitab mencatat karena mereka menolak, keselamatan pun menjadi bagian bangsa-bangsa lain termasuk kita. Ya, demikian informasi atau beberapa bagian secara garis besar yang kita pelajari tentang kitab Yeskiel. Dan kita masuk pada kitab berikutnya, yaitu kitab Daniel.
latar belakang kitab Daniel. Ya, Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Dalam kitab ini mencatat berbagai peristiwa dari penyerbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem pada tahun 605 sebelum Masehi hingga tahun ketiga pemerintahan Koresi tahun 536 sebelum Masehi. Sebagaimana nama kitab ini Daniel, penulisnya adalah Daniel sendiri. Dengan tema besar di dalamnya, kedaulatan Allah dalam sejarah. Ditulis antara tahun 536 sampai dengan 530 sebelum Masehi. Kita akan melihat tujuan daripada penulisan kitab Daniel. Pertama, untuk menenangkan hati umat Allah bahwa hukuman yang mereka alami itu tidak selamanya. Allah tetapkan masa hukuman. Sekalipun mereka mungkin sudah bertobat saat itu, tapi kalau masanya belum berakhir, maka hukuman harus terus dijalani sampai saatnya tiba, pemulihan terjadi. Jadi Daniel berusaha untuk menenangkan hati umat Allah bahwa hukuman yang mereka jalani ini tidak akan selamanya. Kalau mereka bertobat kembali kepada kebenaran firman, maka pemulihan akan terjadi. Dan tujuan yang berikut atau yang kedua, Daniel mewariskan kepada umat Allah sejarah berbagai penglihatan yang bersifat nubuatan tentang kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa, dan di dalamnya juga memuat kemenangan terakhir kerajaan Allah di bumi, kerajaannya di bumi. Dia melukiskan, menuliskan tentang keadaan akhir zaman di dalamnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat isi daripada kitab Daniel. Kita lihat secara ringkas di sini. Di dalamnya berisi tentang riwayat hidup, sejarah, dan nubuatan-nubuatan. Tulisannya berbentuk sastra apokalips. Maksudnya begini. Nubuatannya itu menyingkapkan pernyataan Allah. Jadi nubuatannya itu berisi tentang pernyataan Allah di dalamnya. Ada 3 hal yang kita akan lihat sehubungan dengan isi kitab Daniel. Ini berisi tentang berbagai penglihatan, mimpi dan lambang. Jadi pernyataan-pernyataan Allah itu diungkapkan melalui berbagai penglihatan, mimpi dan lambang. Dan juga memberikan semangat kepada umat Allah pada masa krisis dalam sejarah. Bahwa sekalipun mereka dalam pembuangan, keberadaan Daniel di Babel, tapi tetap dia merasakan campur tangan Tuhan dan pemeliharaan Allah di dalamnya. Ya. Jadi Allah tidak tinggal diam, bukan berarti karena mereka sudah dibuang terus Allah meninggalkan seterusnya. Tidak. Secara pribadi kita bisa melihat Allah berperkara terhadap pribadi tertentu. Pribadi-pribadi yang masuk dalam pembuangan. Salah satunya Daniel. Ya, kita bisa melihat bagaimana posisi Daniel
bisa mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan di kerajaan asing. Isinya juga untuk membayangkan pengharapan Israel mengenai kemenangan akhir kerajaan Allah dan kebenarannya di bumi. Itu isi daripada kitab Daniel secara ringkas. Ada beberapa ciri khas sehubungan dengan kitab ini. Jadi kitab ini masuk dalam bagian kitab Nabi besar terpendek dan paling banyak dibaca dan dipelajari berhubungan dengan eskatologi, berhubungan dengan akhir zaman. Dan banyak orang menyelidikinya. Yang kedua, merupakan kitab Apokalips sebagaimana kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru. Berisi penyataan-penyataan Allah. Bahkan di dalamnya ada ringkasan sejarah nubuat yang disampaikan secara rinci dalam Perjanjian Lama. Kita akan lihat beberapa hal berhubungan dengan kitab Daniel dihubungkan dengan Perjanjian Baru, di mana Daniel menggambarkan Mesias sebagai batu besar yang akan meremukkan kerajaan dunia. Daniel 2 ayat 34 sampai 35 dan ayat 45. Dia juga menggambarkan anak manusia yang akan diberikan kekuasaan, kemuliaan dan suatu kerajaan oleh yang lanjut usianya dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Bahkan dia gambarkan sebagai yang diurapi, seorang raja yang akan datang lalu disingkirkan. Daniel 9 ayat 25 sampai 26. Ada banyak hal tentunya kalau kita pelajari kitab Daniel ini dan kitab-kitab lainnya yang termasuk dalam kitab nabi-nabi besar. Untuk menggali lebih jauh, sebagaimana disampaikan waktu-waktu sebelumnya, melalui tugas dan penelitian, maka kita akan lebih banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan kitab-kitab ini. Jadi dengan berakhirnya materi kitab Daniel, kita telah menyelesaikan bagian pertama, yaitu kitab-kitab nabi-nabi besar. Dan selanjutnya kita akan masuk pada materi yang berhubungan dengan kitab nabi-nabi kecil. Demikian dan terima kasih.